warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul. Salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidaini wa jami'il mu'minin wa muslimat wal muslimin wal muslimat ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir wa bitamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala al-iktharu minas salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-insatu wal istima'u ilal khutbati fayatruku sami'u dzikra wal kalama wa ghairu sami'i yatrukul kalama faqat wa yajibu raddu salami athna al khutbati. Wal ashiru tahiyatul masjidi yusannu ay yusalliha arba'a raka'atin bi tashahhudin wahidin yuqra'u fihinna suratal ikhlasi 50 marratan fi kulli rak'atin ba'dal fatihah. Wa idza dakhala wal imamu yakhutubu fa yusalli rak'ataini faqat wa yajibu takhfifuha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bertemu kembali melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan sunanul jumu'ati ya. Jadi sunnah di hari Jumat. Kemarin baru sampai kepada poin yang ketujuh, yaitu qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Jadi sunnah-sunnah di hari Jumat banyak, itu banyak sekali. Ya, kemarin dari awal itu ya, yang pertama al-ghuslu, mandi, yang kedua tazayyun ya, bi ahsani thiyab, membaguskan pakaian ya. Lalu yang ketiga at-tanazzuh, ya, bersih, yang bersih-bersih. Yang keempat at-tatayyub, pakai wangi-wangian. Kelima at-tabkir, pagi-pagi. Lalu yang keenam al-ishtighalu fi tariqihi bi qira'atin au dzikrin, berzikir ketika berangkat ya, berzikir. Lalu yang ketujuh qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha, yaitu membaca suratul kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Adapun yang ke-8 ya, al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada kesunahan al-iktsaru, ya, memperbanyak. Apa tuh? Minas salati 'alan nabi. Salat di sini bukan bermakna salat tapi shalawat gitu ya. Jadi al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Perbanyak sholawat nih. Di sini disebutkan wa aqallul iktsari minha, adapun sedikitnya gitu ya. Sedikitnya orang yang sholawat itu salatsumi'ati marratin. Berapa? Salatsumi'ah 300 ya. 300 kali itu. Baca sholawat 300. Wal iktsaru minha afdalu min taqrir suratil kahfi ya, dan yang paling banyak itu afdolnya ya min taqriri suratil kahfi. Yang paling afdol lagi ya sebetulnya mengulang-ulang apa? Suratul kahfi gitu. Suratul kahfi baca nggak sekali doang, beberapa kali itu baca. Nah itu kalau dia baca sholawat berapa? Baca sholawat kira-kira 300 kali dibaca tuh. Ini banyak apanya nih? Banyak hadis ya yang menyebutkan bahwasanya ada keafdolan orang yang membaca sholawat di hari Jumat. Banyak hadis yang menyebutkan, di situ juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwasanya aktsiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ah gitu ya. Jadi Nabi bilang perbanyaklah oleh kamu baca sholawat kepadaku di hari Jumat. Aktsiru minas sholati alayya, kata Nabi, fi yaumil jumu'ah. Jadi perbanyak oleh kamu sholawat kepadaku di hari Jumat, atau juga walailatil jumu'ah ya, boleh di hari Jumat atau di malam Jumat tuh. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, maksudnya ngapain? Sholawat, memperbanyak sholawat tuh di hari Jumat atau di malam Jumat. Kuntulahu syahidan ya, sesungguhnya aku ngapain? Menyaksikan, betul-betul bersaksi atas sholawat yang dibaca. Wa syafi'an yaumal qiyamah, dan itu menjadi syafaat nanti di hari kiamat tuh. Ya, makanya sunnah ya, kita sunnah untuk memperbanyak sholawat ya. Utamanya adalah bersolawat di mana? Di hari Jumat atau di malam Jumat itu. Dan juga inna min afdoli ayyamikum yaumul jumu'ah ya, sesungguhnya seabdol-abdolnya hari itu adalah hari Jumat itu. Karena apa? Fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan tuh. Makanya apa? Fa'aksiru minas sholati alayya fihi, maka perbanyaklah di hari itu sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya sholawatku itu diapain? Ma'rudah, dianterin langsung kepada Nabi tuh. Jadi sholawat yang dibaca di malam Jumat itu langsung diapain? Dianterin ya, dihantarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat disebutkan siapa tuh yang baca sholawat itu. Jadi kalau yang baca sholawat misalkan si fulan, ketika dihantarkan kepada Rasulullah bahwasanya si fulan bersolawat kepadamu tuh, biasa. Jadi ada kesunahan untuk banyak-banyak membaca sholawat di hari Jumat tuh. Hari Jumat ya, boleh di hari yang lain boleh aja sebetulnya, tapi ada kesunahan keafdolan di hari Jumat itu untuk memperbanyak bacaan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kesembilan ya, al-insatu wal istima'u ilal khutbati fayatrukus sami'u adzikra wal kalama. Yang kesembilan al-insat ya, wal istima' ya. Kalau insat itu berarti ngapain tuh? Insat itu pengertiannya adalah huwas sukutu. Insat itu sukut, diam. Ya, sakata yaskutu, diam, sukut. Jadi dikata insat itu karena ada, kalau Bilal itu ngomong ansitu ya rahimakumullah, maksudnya apa? Diam. Jadi kalau
ketika lagi khutbah kita ngapain? Diem gitu. Al-insat, bukan hanya diem, ternyata al-insatu wal istima'. Ya, jadi disuruh diem, ya, wal istima' huwa syaghala samu bis sima'. Jadi menyibukkan pendengaran kita dengan ngapain? Sima', menyimak. Itu khutbah gitu. Jadi kalau lagi khutbah Jumat, kita ngapain? Diem. Bukan sekedar diem, tapi ngapain? Istima', ya, mendengarkan. Ya, kalau istilah kita kan apa? Nyimak kan gitu. Kan beda ya. Itu kalau hanya dengan mendengarkan dengan menyimak tuh beda ya. Kalau dengerin tibang apa? Tibang denger doang gitu. Tapi kalau menyimak itu apa yang memperhatikan dengan teliti gitu apa yang disampaikan itu. Jadi al-insatu wal istima'u ilal khutbati fayatruku sami'u adz-dzikra wal kalam. Maka meninggalkanlah orang yang as-sami', kita nih pendengar, ketika khatib sedang berkhutbah, kita ngapain? Fayatruku sami'u adz-dzikra wal kalam. Ya, meninggalkan orang yang mendengarkan khutbah itu, ninggalin apa? Ninggalin zikir dan meninggalkan kata-kata itu. Nah, kalau dia zikir juga bagaimana? Bisa jadi makruh saja, karena memang ada kesunahan kita untuk ngapain? Insat, untuk ngapain? Mendengarkan atau diam dan mendengarkan. Jikalau misalkan dia tidak mendengarkan dengan ngapain? Zikir. Ada zikir, ada juga zikir ya. Jadi kalau misalkan lagi khutbah dia berzikir tuh. Zikir bagus kan? Bagus. Tapi kalau lempengan lagi khutbah, ya nggak utama. Utamanya ngapain? Dengerin khutbah. Walaupun zikir itu bagus. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ya kata bahwasanya zikir itu adalah menenteramkan hati. Tapi kalau lempengan ini lagi khutbah, al-insatu wal istima'u ilal khutbati fayusannu, maka disunahkan itu. Jadi jangan ngobrol, jangan zikir gitu. Nah iya, kalau yang denger dia, kalau yang kagak denger bagaimana? Gitu, yang misalkan ada gangguan pendengaran itu. Wa ghairu sami'i, sedangkan yang tidak mendengar, ada banyak kemungkinan orang nggak dengar itu gara-gara memang dia ada gangguan pendengaran, atau bisa jadi karena memang jauh, misalkan karena khutbahnya tidak pakai pengeras suara, atau pakai pengeras suara rusak dan sebagainya. Karena masjid yang luas ruangan itu, sehingga yang di belakang itu tidak terdengar, cuma sekedar apa gitu ya, sayup-sayup aja kedengeran. Kalau bahasa orang Perancis bilang rawas-rawas kan gitu, kedengeran. Dia nggak mendengar tuh. Ya yatrukul kalama faqat. Nah, itu jangan berkata-kata kan gitu. Jadi bukan ya kalau dia mau dengerin apa yang didengerin, emang nggak kedengeran kan gitu. Ya cukuplah dengan apa, dia nggak usah berkata-kata, diem aja deh. Jangan tidur. Gitu, jangan tidur. Jadi yatrukul kalama faqat. Wa yajibu raddus salami athna al khutbah. Ya. Ada kewajiban raddus salam athna al khutbah. Ya, kalau salam ya wajib dijawab tetap salam. Ya, karena dia mendengar salam, maka wajib dijawab itu. Nah, tetap wajib tuh, walaupun lagi ngapain? Dengerin khutbah ya. Karena memang mendengarkan khutbah itu sunnah ya, sunnah aja tuh lebih utama ya. Tapi kalau nggak dengerin juga sia-sia khutbah sholatnya kan, sayang kan gitu. Lalu yang ke-10 tahiyatul masjid ya. Ini yusannu ayyusalliha arba'a raka'atin bitasyahudin wahidin. Yaqra'u fihinna suratal ikhlasi 50 marratan fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Wa idza dakhala al-imam wal imamu yakhutubu fa yusalli rak'ataini faqat wa yajibu takhfifuha. Jadi yang ke-10 adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid dengan apa? Salat sunnah tuh 2 rakaat.
Itu. Yusannu ayyusalliyaha arba'a raka'atin. Disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid itu di hari Jumat arba'a raka'atin, 4 rakaat. Bitasyahudin wahidin, dengan satu kali tasyahud, tidak seperti sholat zuhur. Sekalipun ketika ini dipertanyakan ya, sholat tahiyatul masjid kok 4 rakaat, satu kali salam gitu. Tapi ternyata ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di hari Jumat gitu. Makanya ada pendapat ini. Nah, ini yang mengeluarkan pendapat ini adalah Al-Imamul Ghazali yang mendukung pendapat ini, karena ya beliau bicaranya bukan hanya bicara tentang fikih murni, tapi fikihnya adalah fikih tasawuf. Boleh, nggak apa-apa kalau kita kerjanya ada, boleh, ada hadisnya. Jadi kalau saya emang nggak biasa sholat tahiyatul masjid, saya emang biasanya 2 rakaat, ya boleh, nggak apa-apa. 2 rakaat emang biasa kita. Ya kita pura-pura yang 4 rakaat, yang 2 rakaat aja kadang-kadang ya gitu. Lalu kalau ada pertanyaan, ada orang yang masuk ke dalam masjid lalu dia udah duduk gitu ya. Kan kalau dalam hadisnya itu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada disebutkan idza dakhala ahadukum, jikalau masuk seseorang di antara kamu al masjid, ya, idza dakhala ahadukum al masjid, jikalau ada seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid itu. Ini nggak diceritain nih masuk masjid mau ngapain dia kan gitu. Jadi kalau bicaranya adalah masuk ke dalam masjid, pokoknya patokannya masuk masjid aja, walaupun itu bukan dalam mau sholat atau yang sebagainya, dia penting masuk masjid. Karena masuk masjid kan nggak sembarangan kan itu, karena masjid itu punya hukum masjid ya. Ada tahiyatul masjid itu di masjid kan, ada didirikan Jumat itu di masjid, dan juga ada adab masuk ke dalam masjid kan gitu. Ngapain? Fal yarka rakaataini. Ya, makanya perintah fal yarka rakaataini di sini maksudnya salatnya dia 2 rakaat itu. Qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Pertanyaannya kalau dia udah duduk bagaimana? Gitu ya. Kan ada sebagian menyebutkan orang kalau udah duduk berarti udah gugur apanya? Tahiyatul masjidnya. Jadi kalau udah duduk udah nggak boleh lagi tahiyatul masjid. Nah, ulama menyebutkan bicara duduknya kategorinya apa dulu nih? Kalau emang dia lupa nih, dia masuk ke dalam masjid dia duduk. Oh iya kan belum boleh duduk kalau belum tahiyatul masjid. Maksudnya belum boleh duduk di situ. Penghormatan kita kepada masjid baru melakukan hal-hal yang lain gitu. Jikalau dia duduknya gara-gara lupa dan juga belum jeda yang terlalu lama, dia berdiri lagi, boleh. Tahiyatul masjid diri lagi nggak apa-apa. Itu. Jadi tetap ada kesunahan untuk tahiyatul masjid itu. Kalau bicara 2 rakaat tahiyatul masjid, ya ini hadisnya. Sahih Bukhari Muslim menyebutkan idza dakhala ahadukum al masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Jadi di sini menyebutkan tentang salat sunnah tahiyatul masjid sebagai penghormatan. Nah, gitu. Nah, nanti kalau emang udah lama bagaimana? Dia baru ingat. Nah, ternyata sebagian menyebutkan boleh diganti dengan zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Berapa kali tuh? 3. Berapa kali? 4 kali boleh, 7 kali boleh. Nah, itu boleh tuh diganti. Ya, umumnya 4 kali dibaca tuh. Jadi kalau misalkan dia sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya ini hadisnya. Tapi pernah dalam riwayat Imam Ibni Majah bahwasanya Rasulullah itu kana yusolli arba'an qablaha. Bahwasanya pernah gitu ya, kana yusolli. Bahwasanya Rasulullah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli gitu ya. Arba'an qablaha. Rasulullah pernah sholat 4 rakaat sebelumnya. Artinya sebelum Jumat. Itu sebelum sholat Jumat nih. Ini di hari Jumat, maksudnya utamanya adalah di hari
di hari Jumat itu sholat sunnah tahiyatul masjid di hari Jumat itu apa namanya 4 rakaat gitu, bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat itu dibolehkan. Nah ini yaqra'u fihinna surat al-ikhlas 50 marratan. Ini kalau Imam Ghazali menyebutkan itu. Jadi dibaca di mana tuh? Di salat tahiyatul masjid itu surat al-ikhlas. Baca surah al-ikhlas. Kulhu 50 marratan. Berapa kali? Kalau khamsun mah 5, khamsin 50 kali fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah. Di setiap rakaat setelah Al-Fatihah. Udah salat tahiyatul masjid 4 rakaat, 1 rakaatnya 50 kali Al-Ikhlas. Tuh. Kalau mau ngamalin boleh itu diamalin. Ini dalam Ihya Ulumuddin ya. Bahwasanya Imam Ghazali menyebutkan ini. Ya tadi lagi-lagi apa bicaranya? Kalau Imam Ghazali bukan fikih murni ya, fikihnya fikih tasawuf gitu. Kalau mau ngerjain boleh, berarti datangnya WA ya. Kalau datangnya sudah mendekati ya didirikannya Jumat ya nggak keburu pasti. Nah, ini tahiyatul masjidnya jam 9 bisa jadi zuhur jam 12 ya jam 9 dia udah sampai masjid gitu. Ya jadi boleh tuh ada ikutannya. Imam Ghazali menyebutkan seperti itu. Tapi wa idza dakhala wal imamu yakhtubu, tapi jikalau dia masuk ke dalam masjid, masuk masjid nih mau sholat Jumat, tapi apa? Wal imamu yakhtubu, sedangkan si imam lagi khutbah, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Fa yusolli raka'ataini faqat, maka sholatlah 2 rakaat. Tapi apa? Wa yajibu takhfifuha, wajib hukumnya sholatnya dengan apa? Takhfif yang ringan saja. Artinya yang apa? Singkat saja. Boleh tuh. Karena pernah di zaman Rasulullah lagi khutbah, ada sahabat masuk duduk, langsung duduk ya. Sedangkan Rasulullah yakhtubu sedang berkhutbah, dia duduk. Rasulullah sampai berhenti khutbahnya. Kum. Itu sahabat suruh apa? Diri. Kum. Sholli raka'ataini. Salatlah 2 rakaat. Yang dimaksud oleh ulama, ternyata ketika Rasulullah mengatakan sholli raka'ataini, ini adalah salat sunnah tahiyatul masjid tuh. Saking apanya? Punya kedudukannya itu salat tahiyatul masjid. Udah duduk, Rasulullah lagi apa? Lagi khutbah, sampai berhenti ngapain? Nyuruh salat tuh. Nah ini dalam Nihayatuz Zain ya, Syekh Nawawi emang ada menyebutkan bahwasanya jadi ternyata sholat tahiyatul masjid itu bisa jadi gugur nih. Kita nggak mesti apa? Nggak mesti tahiyatul masjid. Kalau dalam Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi menyatakan kapan itu gugurnya tahiyatul masjid. Nah, ini pertama disebutkan kalau kita masuk ke dalam masjid sedangkan lagi apa? Iqomah gitu, atau ketika jamaah sudah memulai sholat berjamaah. Kita jangan sholat tahiyatul masjid, langsung aja sholat. Nah nanti sholat fardunya kita itu udah include di dalamnya apa? Ya, penghormatan terhadap masjid. Jadi jangan lagi sholat kita, jangan lagi sholat tahiyatul masjid kalau emang udah jamaah sudah mau dimulai gitu. Udah iqamah nih, Allahu Akbar. Tahiyatul masjid dulu, belum tahiyatul masjid saya. Ya jangan udah. Kalau itu kan udah mau dimulai salat berjamaah. Kita ngikut salat berjamaah. Udah. Nanti habis salat selesai tahiyatul masjid. Ya agak usah. Kan udah include, udah sekalian gitu. Atau ketika siapa? Si khotib nih. Kemarin kan apa? Kalau misalkan ada kesunahan apa? Berpagi-pagi untuk berangkat ke sholat Jumat, ternyata ada pengecualian yang nggak pagi-pagi berangkat siapa? Imam. Boleh siang-siangan imam. Lalu ketika dia berangkat, sudah sampai di masjid, tahu apa? Mau didirikan Jumat, ya dia jangan tahiyatul masjid gitu. Jadi gugurnya tahiyatul masjid. Yang kedua adalah
ketika si khotib dia datang lalu Jumat mau didirikan, maka tidak ada tahiyatul masjid di sana bagi si imam tuh. Nah, dan juga yang ketiga ketika apa? Sholat Jumat tuh. Ketika sholat Jumat lalu kita terlambat hadir, sedangkan khutbah mau apa? Mau selesai. Udah di penghujung nih. Khutbah udah selesai di penghujung, kita datang. Nggak usah tahiyatul masjid. Kalau tadi kondisinya ketika Nabi ya Rasulullah memulai khutbahnya, ada sahabat datang langsung duduk. Diperintahkan untuk sholat 2 rakaat karena masih keburu. Tapi kalau khutbahnya udah di penghabisan, di ujung, kita nggak ada kesunahan untuk tahiyatul masjid jikalau kita masbuk, kalau kita terlambat tuh tahiyatul masjid tuh. Jadi kalau misalkan memang sempit waktunya, takhfif yang ringan saja 2 rakaat tapi ringan itu. Saking apa namanya diperintahkannya untuk apa? Tahiyatul masjid tuh. Lalu yang ke-11 adamul ihtibai li'annahu yurithun naum. Ya. Jadi ihtiba di sini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kita jadi apa? Jadi ngantuk kan gitu. Jadi menyebabkan tidur. Apa ya? Bisa jadi apa? Nyender kan gitu. Atau bisa jadi berpangku. Ya, ini duduk begini nih. Kan gitu. Kan jadi apa nih? Lama-lama ngantuk. Jadi jangan ada kelakuan kita ketika apa namanya Jumatan itu yang menyebabkan kita jadi apa? Jadi tidur, jadi malas dan sebagainya. Harus apa? Harus jadi bikin semangat. Apa yang bikin semangat kira-kira? Mandi sebelumnya. Ketika pelaksana itu kita lagi duduk di ya, jadi duduk jangan bersandar duduk kan gitu. Jangan berpangku. Nah, ini berpangku tangan gitu ya? Pangku tangan apa sih? Kan yang dipangku bukan tangan ya, anu itu. Kalau yang nyebutan kalau yang seger enak ngopi katanya. Lagi Jumatan ini jangan ngopi dan itu. Itu ya. Lalu yang ke-12 al-iktsaru minad du'ai wa taharri sa'atil ijabati. Wahia min julusil imami lil khutbati ila salami minas salati ala asahil aqwal. Jadi memperbanyak doa. Wa tahari sa'atil ijabah. Ini kita cari tuh, kita tuntut apa? Waktu-waktu yang mustajab itu dalam berdoa gitu. Ini salah satunya adalah apa? Wahia min julusil imami lil khutbati ila salami. Tuh, jadi duduknya siapa? Min julusil imami lil khutbah ila salami minas salati ala asahil aqwal. Itu ketika dari duduknya si imam untuk khutbah kepada mengucapkan salam. Ternyata di waktu-waktu itu udah mulai waktu-waktu mustajabah ya. Sebagian kan menyebutkan di antara 2 khutbah ya. Di antara 2 khutbah kan apa? Terlalu apa? Singkat sekali. Nah, ini disebutkan doanya itu enggak mesti diapain? Ya, enggak mesti dilafazkan, dihadirkan di dalam hati itu. Jadi bisa jadi at-talaffuz di sini bisa jadi nanti kita masuk dalam kategori yang apa tadi? Al-kalam atau zikir di dalam ketika lagi berkhutbah gitu. Jadi hanya apa? Ihdaruhu fi qalbihi kafin gitu. Menghadirkan di dalam hati itu cukup lah. Gitu. Berdoa tuh. Banyak-banyak doa di situ. Gitu. Termasuk waktu-waktu yang mustajabah tuh. Lalu yang ke-13 ya, ini yang udah jarang ini kita nih. Tapi di masjid-masjid tertentu masih pakai ini. Ya kan? Al-ityanul musabbi'at ya. Jadi ba'daha wa qabla an yuharriqa rijlaihi wa yatakallama. Jadi afdolnya setelah selesai sholat Jumat, sebelum dia bergerak apa? Kakinya berubah gitu. Berpindah posisi wa yatakallama dan sebelum dia berkata-kata. Wa hiya al-Fatihah, itu baca Fatihah 7 kali. Lalu al-Ikhlas
7 kali, al-mu'awwidzatain 7 kali, al-mu'awwidzatani sab'an. Jadi Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu sabi'at. Kadang-kadang kita mau musawiat ada maklumat ya gitu. Karena bisa jadi maklumatnya belakangan. Tapi tetap kesunahannya ada tuh. Ya, kadang kita pengen baca itu, kebiasaan di masjid itu kagak baca, ini kelamaan juga itu. Tapi masjid-masjid tertentu masih pakai itu musabiat. Padahal nggak terlalu lama itu, ya. Musabiat itu. Wa yaqulu ba'daha, dan juga membaca sesudahnya daripada itu doa tuh. Yang sering kita baca, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud Aghnini. Ya, kalau domir ganti boleh nggak? Boleh, Aghnina kan gitu. Karena ini doa bukan dari Al-Qur'an. Jadi kalau doa dari Al-Qur'an memang mesti apa? Domirnya itu jangan diganti. Jadi aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Arba'an, 4 kali tuh. Ini doa dibaca 4 kali. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Ya Allah yang ya Ghaniyyu, Allah yang maha kaya. Ya Hamid yang maha terpuji. Ya Mubdi'u ya Mu'id yang maha pencipta. Dan ya Mu'id yang maha kuasa mengembalikan lagi, menciptakan dan mengembalikannya. Ya Rahimu ya Wadud yang maha kasih sayang. Ya Wadud juga sama juga, kasih sayang juga tuh. Aghnini, cukupkanlah saya, bihalalika, daripada apa yang engkau berikan kepadaku dari hal-hal yang apa? Halal. An haramika, daripada yang haram, dijauhkan daripada yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatika, dan ketaatanku kepadamu daripada kemaksiatanku. Jadi minta sama Allah dicukupin yang halal dan ketaatan. Wa bi fadlika amman siwak, dan juga keutamaan darimu yang selain darimu enggak aku minta. Itu 4 kali dibaca nih. Hari Jumat 4 kali dibaca di sholat Jumat. Kalau mau ngamalin boleh nih. Setiap habis sholat baca ini doa. Setiap sholat fardu baca. Kalau ada kesunahan habis sholat Jumat baca 4 kali, habis sholat fardu baca juga, boleh. Itu salah satu fadilahnya membaca doa ini setelah sholat fardu adalah Allah luaskan rezeki kita dengan Allah lunasin utang-utang kita. Salah satunya itu fadilahnya tuh. Saya pernah dapat itu ya, dapat dari guru. Kalau mau ngamalin boleh nih, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, setiap habis sholat dibaca. Ya. Sholat fardu baca tuh. Atau bisa jadi di dalam doa kita masukin tuh doa gitu, kita sisipin doa gitu deh. Itu. Lalu yang ke-14, ayyazida ba'dal khuruji minal masjid, ya. Allahumma inni ajibtu da'wataka wa hadartu jum'ataka wa shallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Ditambahin tuh ba'dal khuruj minal masjid. Apa khuruj? Keluar, ya. Kharaja yakhruju, keluar. Jadi ditambahin lagi tuh setelah keluar ke masjid kita baca doa, ya Allahumma inni ajibtu da'wataka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menjawab panggilanmu dan aku hadir kepada Jumatmu. Wasallaitu bi faridataka, aku telah selesaikan salat yang menjadi kewajibanmu kepadaku. Wa antashartu kama amartani, dan aku telah laksanakan apa-apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Farzuqni min wasi'i fadlika, maka berikanlah kepadaku rezeki dari keluasan fadilah karuniamu. Wa anta khairul raziqin, dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Itu kan selebihnya kan ikhtiar kita doang kan gitu, hakikatnya adalah Allah. Tuh, boleh tambahin tuh bacaan itu. Lalu yang ke-15,
Taharri jama'ati fajril jum'ah. Ya. Kita cari itu, kita tuntut apa? Jamaah di sholat subuh di hari Jumat. Itu utama banget tuh. Jadi sholat subuh berjamaah itu utama, tapi sholat subuh berjamaah di hari Jumat lebih utama lagi. Itu kejar, itu tahari itu kan mengejar, menuntut. Itu hari jama'atil fajri al-jumu'ah gitu. Kita cari, kita kejar, kita tuntut itu sholat berjamaah di hari Jumat, sholat subuh ya, fajar, sholat subuh. Lalu yang ke-16, ziyaratul kuburi wa khususan al-walidaini. Ya. Ziarah kubur itu khususnya di mana? Al-walidain, kepada kedua orang tua gitu. Khusus tuh utama. Ziarah kedua orang tua itu utama gitu. Ya, kalau dalam hadis Sahih Muslim, ya Rasulullah memang pernah ngapain? Melarang ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha gitu. Kuntu nahaitukum. Kata Nabi, aku pernah ngapain? Melarang kalian untuk ngapain? Ziarah kubur. Karena apa? Ya dulu orang-orang yang ziarah kubur itu bukan ngapain? Karena ada kaifiat di dalam ziarah kubur itu. Ya kalau di sebagian disebutkan ziarah kubur itu yang pertama hikmahnya adalah dzikrul maut, ya, mengingat kematian kan gitu. Tapi kan orang-orang jahiliyah ketika itu, ketika dia ziarah kubur bukan dzikrul maut, tapi ngapain? Meratap gitu ya. Meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, tangisin. Ya Allah, Pak, kalau harusnya masih ada bapak mah enak kali ya, kan begitu. Nah, bukan begitu. Ziarah kubur kita diingetin apa? Dzikrul maut itu. Makanya ada sebagian ulama yang justru malah bukan melarang artinya. Jadi ziarah kubur itu bisa jadi tidak ada manfaatnya karena ziarah tetapi kita nggak ngapain? Nggak mengingat kematian itu. Jadi yang utama hikmah daripada ziarah kubur adalah dzikrul maut gitu ya, mengingat kematian. Kita kalau ziarah ke kubur kita lihat, wah ini kita juga nanti bakalan apa? Bakalan mati itu, dzikrul maut. Jadi bertambah keimanan tuh ketika berziarah kubur. Bertambah keimanan karena mengingat kematian. Ingat mati bukan berarti takut mati. Ingat kematian itu berarti apa? Mempersiapkan diri untuk bekal ketika sesudah dia mati. Tuh. Lalu yang kedua, hikmahnya daripada ziarah kubur itu selain dzikrul maut adalah doa. Berdoa tuh kan gitu. Lalu ada pertanyaan, emang nyampe katanya kan gitu ya. Emang nyampe doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kan ya nyampe, karena utamanya ziarah kubur adalah khususan al-walidaini. Ada kekhususan adalah kedua orang tua. Ya kan ketika ada hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Ya, anak yang saleh mendoakan, berarti apa? Illa tuh. Kan kata-kata illa tadi. Idza mata ibnu adama in qata'a. In qata'a berarti apa? Terputus. In qata'a amaluhu. Jadi orang kalau mati terputus semua amalnya, udah kagak bisa lagi dia beramal. Tapi ada illa min salasin, ada istisna tuh, ada pengecualian, ada 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Itu sedekah jariyah itu kan jaro, ya jadi apa? Ngalir. Sedekah jariyah artinya sedekah yang ketika dia sudah meninggal dunia akan tapi pahalanya tetap ngalir. Ada masjid, dia nyumbang apa marmer saya 100 meter saya yang beliin, nah gitu. Selama itu dimanfaatkan, itu selama itu juga pahalanya terus mengalir. Jadi au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat tuh. Dia ngajarin orang alif gitu. Ngajarin orang kap sama ta doang tuh. Itu misalkan kap sama ta mah bukannya hamas, dia mah jahar.
Kalau udah mati baru dia jadi hamas, lalu dipakai itu sama orang, diamalin, dia ngamalin lagi, ngajarin lagi, salam dipakai. Itu orang yang meninggal dunia yang punya ilmu manfaat dipakai oleh orang banyak, itu akan terus mengalir pahalanya. Waladin sholih yad'u, yang terakhir ya anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan. Itu orang udah mati dia masih doain terus, itu nggak putus-putus, terus amalnya nyampe ke sono. Nah, itu ya kalau dalam majalis susaniyah ya, Syekh Soleh Muri itu kan pernah tertidur di mana, di Ka'bah ya. Ketika di depan Ka'bah tertidur, di dalam tidurnya dia ngimpi ya, ngimpi ketemu orang, tapi orang yang dia lihat itu orang yang udah pada mati semuanya gitu. Ketika dia mimpi ketemu orang yang sudah mati, orang yang udah pada mati itu kayak lagi ngapain? Kayak lagi mengutin sesuatu gitu, kayak orang lagi nutur, ada yang lagi dicari, dia ngeliatin ini orang nyari apa ya, kok pada berebut gitu. Tapi dilihat ada satu orang, diliatin kok dia nggak ngikut berebut. Ditanya, kok kamu nggak ngikut rebutan? Kayaknya itu yang dicari penting banget, kenapa nggak ngikut? Kata dia, saya emang nggak ngikut berebut saya mau udah dapat kiriman khusus, makanya nggak ngikut berebut. Itu ya, jadi dalam riwayat itu dia dapat kiriman dari anaknya ya, karena dia udah mati, ada kiriman sesuatu. Anak saya dia dagang di depan Masjidil Haram, di sela-sela dagangnya dia selalu berdoa, baca Quran, pahalanya disampaikan kepada saya, jadi saya nggak mesti lagi tuh berebut kayak orang-orang. Maksudnya yang berebut itu apa? Yang bisa jadi nggak dikirimkan doa secara khusus oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Kirimannya apa? Di Jawa tuh, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, disebar tuh, kita berebut kan gitu. Sepiring rame-rame kan gitu. Sepiring rame-rame sama sepiring sendiri enakan mana? Gitu, ya. Kalau bicara kenyang, ya kenyang tuh. Gitu. Enggak berapa waktu kemudian Syekh Soleh Muri ini kembali tertidur lagi. Di dalam mimpinya ketemu lagi itu sama orang-orang yang sudah meninggal yang nutur itu. Tapi dilihat kemarin yang tadinya kagak nutur, ngikut nutur. Dipanggil, kok ngikut nutur, kemarin nggak ngikut. Puan kata kan gitu. Yang biasa ngirimin saya juga udah meninggal dunia kan gitu. Dicari itu di depan Masjidil Haram yang tempat dia dagang tuh si anak, udah nggak ada, udah meninggal dunia. Makanya cerita ini menunjukkan bahwasanya ada kekhususan ya. Kalau disebut wa khususun al-walidaini, jadi si anak kepada orang tuanya ketika berdoa secara khusus, di sono pun dapat kirimannya khusus, paket khusus kan gitu. Ya. Kita tega emang sama orang tua kita dikirimin yang ya satu rame-rame kan gitu. Kita pengen apa? Yang istimewa khusus ya. Anak-anaknya itu berdoa kepada orang tuanya. Itu salah satunya itu. Ziaratul kubur ya, mengingat kematian, lalu apa? Doa itu berdoa. Dan juga hikmah daripada ziarah kubur adalah tabarrukan, meminta keberkahan. Wah, berarti minta sama kuburan dong? Bukan. Maksudnya apa? Kan ada perintah untuk berziarah kepada makam-makam orang soleh kan gitu, atau ziarah kepada makam nabi. Ya, kalau nabi itu kan bukan mati kan, bal ahya, mereka hidup, pindah tempat doang. Makanya kita kalau lagi ziarah ke makam Rasulullah, itu Rasulullah ngeliatin kita. Kita pengennya apa? Kita juga niat ya, pengennya ya. Pada hakikatnya Rasulullah melihat kita, itu luar biasa. Mereka hidup kan gitu. Makanya kalau dulu saya diajarin, kalau kita mau berdoa ketika kita berziarah ke makam orang soleh, bukan mintanya ke orang solehnya, minta kepada Allah, lalu kita mengajak orang soleh itu berdoa sama-sama kita. Karena ada jaminan orang soleh itu doanya dikabul, bukan minta sama kuburan. Jadi ini ada kesalahan pemahaman gitu ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu menjadi bid'ah. Karena apa? Orang-orang akan meminta kepada kuburan. Bukan. Kalau kita kan ada yang apa? Jamaah pengajian kemana? Ziarah ke
ke Wali Songo, kemana? Boleh nggak? Ya boleh, karena memang ada anjuran untuk berziarah ke makam orang soleh. Tapi kuatin dulu niat kita, gitu. Berziarahnya kita bukan lagi ngapain? Bukan meminta kepada kuburan. Tetapi yang pertama zikrul maut, yang kedua berdoa, yang ketiga apa? Ada keberkahan karena orang alim, orang soleh, makamnya para nabi itu, ya mereka cuman pindah tempat doang, nggak mati. Jadi ketika kita berdoa bukan minta amannya. Misalkan ketika ada orang soleh saya minta ini, ya salah itu juga. Kita tetap berdoa kepada Allah dengan mengajak itu. Lalu yang ke-17, ada keutamaan di hari Jumat itu sholatut tasbih. Sholat tasbih nih. Padahal bicara sholat tasbih nggak hanya di hari Jumat dan gitu. Dan juga ulama menyebutkan sholat tasbih itu yang afdol malam gitu ya. Siang boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi utamanya afdolnya adalah malam gitu. Jadi memang bicara tentang sholat tasbih itu ada pahala yang sangat besar dan itu yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tasbih di hari Jumat. Tuh. Pernah sholat tasbih? Pernah? Hah? Pernah? Masih ingat? Masih hafal gitu urutannya kan gitu. Tasbihnya berapa? Ya. Setiap satu rakaat tasbihnya 75 gitu ya. Lalu di rakaat kedua 75 juga ya. Pertama 15. Selebihnya yang lainnya 10 semua kan gitu. Ya, boleh juga itu kalau mau. Kalau yang rajin sholat tasbih ibu-ibu dah. Ibu-ibu ya luar biasa itu ibu-ibu sholat tasbih. Ya, kita karena jarang ngelaksanain ya bisa jadi ngaguk juga, lupa juga. Gitu. Ya kan? Karena kalau kita sholat tasbih itu sebelum ruku tuh habis baca Fatihah, baca surah, sebelum ruku baca tasbih berapa? 15 gitu. Itu dong tuh yang 15. Selebihnya yang lain 10 semuanya boleh gitu. Jadi sebelum ruku lalu di ruku ya kan, habis tasbih ruku. Nah, itu i'tidal juga baca. Itu. Kalau yang biasa baca, biasa sholat tasbih itu luar biasa. Didawamkan itu. Dan juga yang ke-18 ada mutakhattir riqab itu. Jadi riqab itu kan budak kan gitu. Jadi kalau bisa di hari Jumat itu ada keringanan terhadap siapa? Budak tuh. Ya Allah, kalau bagus-bagus diapain? Dibebasin kan gitu. Kalau bisa di hari itu diringankan tuh. Sunahan. Itu ada kesunahan salah satu. Tapi kalau ini secara hukum fikih tetap ada, tetapi perbudakan kan udah nggak ada gitu. Tapi masih disebut dalam hukum fikihnya agar kita tahu gitu dalam fikih ada hukum itu. Yang terakhir yang 19 al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqari ya. Jadi al-masyu jalan tuh. Jadi kalau mau jalan sholat Jumat mesti apa tuh? Ma'as sakinah. Apa sakinah? Tenang gitu, jangan terburu-buru gitu. Wal waqar ya. As-sakinah wal waqar maksudnya ada ketenangan gitu. Jadi jangan berangkat sholat Jumat apa? Buru-buru tuh gitu. Makanya dimakruhkan tuh ya. Kalau yang model begitu makruh hukumnya. Tapi bisa jadi kalau wa indaqal waktu, jikalau waktu itu sempit ya, karena apa? Terlambat kan gitu. Tapi memang afdolnya kan kemarin sholat Jumat itu datangnya berpagi-pagi ya, jalannya apa? Santai, tenang itu, dengan memperbanyak zikir dan bacaan ketika berangkat sholat Jumat. Jadi jangan terburu-buru tuh. Terburu-buru sembari serempet lagi. Wah, itulah kesunahan di hari Jumat ya, yang bisa kita amalkan gitu sehari-hari. Adapun selanjutnya as-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam. Adapun kesunahan-kesunahan yang khusus ya,
bagi si khatib dan si imam. Insyaallah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu kita pertanyaan kali cukup. Nanya dikit nih. Kalau kotak jalan udah masuk waktu sholat Jumat? Sama, itu makruh juga. Dimakruhkan. Biasanya kan khotib udah mulai jalan di kotak, itu makruh. Makruh aja. Kan tadi bicaranya apa? Al-insatu wal istima'. Insat itu apa? Diam. Yang diam itu apa ya? Ya semuanya, bukan hanya apa? Ya kan yang mulut, cuma diam, yang tenang. Ya diam, lalu ngapain? Dengerin. Ya kadang-kadang emang ada juga tuh ya. Ya khatib udah naik ke atas mimbar, lalu apa? Di jalan itu. Makanya ada ihtiyat beberapa masjid itu sebelum mulai Jumat habis muadzin, lalu sholat qobliyah Jumat, sebelum Bilal mengumandangkan panggilan untuk khatib, sholawatan tuh, ada yang keliling. Nah itu lebih bagus, lebih afdol, itu lebih cakep, ngajak sholawatan jadinya. Itu dibandingkan dengan ketika si Bilal udah kumandangkan panggilan buat si khatib, lalu khatib naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan, lalu lotek-lotek, nah itu jadi makruh saja kan gitu ya. Kadang-kadang kan mengganggu juga, lotek kan begitu, ada yang berat atau bagaimana gitu suaranya gitu. Gitu udah gitu kadang-kadang masukinnya klotek recehan mulu, poinan klotek. Jadi kan jadi pusat perhatian, jadi war gitu. Jadi yang enak sebelum itu, kadang-kadang sebelum itu kota orang masih sepi, enggak juga. Makanya habis apa? Habis qobliyah Jumat, Bilal jangan naik dulu, selawatan dah tuh kelilingin, itu lebih cakep. Karena itu bulan masuk Jumat namanya. Jumat itu ditandakan dengan apa? Ketika khatib naik ke atas mimbar mulai Jumat, itu lebih bagus. Dapat juga lebih banyak. Tergantung ya kalau dapat mah. Itu makruh aja ya, cuma makruh aja. Cuman afdolnya ya. Tadi karena bicara apa insot sama istimah. Iya. Kalau misalkan saat lagi azan kita semua baru datang itu melakukan sholat dulu, nah masjid itu gimana? Ketika azan ya, bicara azan ya, ada kesunahan azan itu kita ngapain? Dengerin itu. Kalau kita ada orang azan nih, kita lagi duduk, jangan diri gitu ya. Kalau lagi diri nggak usah duduk gitu. Jangan sholat dulu, gitu lagi azan. Kita lagi di mana? Di sana datang kan, kita datang ke masjid nih, ke masjid katanya azan, kita sholat tahiyatul masjid, ntar dulu tungguin dulu azan. Kecuali memang kita udah memulai sholat duluan, baru dia azan kan gitu. Beda halnya kalau di rumah nih, ya kan bicara keafdolan mendengarkan azan juga ada keutamaan. Tapi misalkan kan azan itu salah satunya adalah apa? Al-i'lan, pemberitahuan kan gitu ya. Atau apa? An-nida, panggilan untuk ngapain? Sholat berjamaah. Sekarang pertanyaannya, ketika azan udah masuk waktu belum? Ya, kalau kita bicaranya pasti apa? Pada ghalibnya yang namanya azan masuk waktu, kecuali di sholat-sholat tertentu. Ada dua sholat yang ada azannya itu bukan pada masuk waktu aja, ada kesunahan 2 kali azan, yaitu di sholat Jumat dan subuh kan gitu. Sholat Jumat kadang-kadang jam 11 sudah azan, manggil orang gitu mah, kayak subuh gitu, sebelum terbit fajar udah azan duluan, ngapain? Untuk bangunin dan gitu. Kalau kita di rumah, sedangkan kita ada keperluan itu, misalkan pengen habis sholat mau langsung berangkat nih emang, lalu udah azan, boleh nggak sholat? Boleh, karena bicaranya apa? Masuk waktu. Ya karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Cuman kita dapat kemakruhan fadilah untuk mendengarkan azan. Lalu azan yang mana yang mesti kita dengarkan? Yang pertama kali kita dengar, udah cukup itu aja.
Misalkan di masjid ini kedengeran azan, di musola ini kedengeran azan. Azan dulu selesai, pas sudah mau azan lagi. Kalau ditungguin semuanya udah kita. Nah, azan yang mana? Azan yang pertama kali kita dengar. Itulah yang menjadi patokan. Itu. Saya ingat waktu di Parung sono. Di Parung sono lagi di Ciseeng. Itu. Ada orang disuruh naik jengkol. Udah lagi mau panen jengkol, naik, pas naik, wah azan, lu tunggu dulu azan udah berhenti, mau naik lagi, azan lagi katanya, azan lagi, lah kagak naik itu pun jengkol kagak ditaik jadinya. Gitu. Jadi azan yang mana yang pertama kali kita dengar itu. Kalau kita masuk ke dalam masjid lalu azan, ya, yang duduk nggak usah diri, yang diri jangan duduk, diri dengerin azan. Kalau dia sholat juga bagaimana? Ada kemakruhan aja, makruh doang gitu. Jadi dia meninggalkan fadilah keutamaan mendengarkan adzan gitu. Cukup ya, Bang Ade. Sebenarnya bilangin. Jadi kan jarang, kalau dibilangin mau belang. Jarang makam wali, minta aja langsung sama walinya, nggak apa-apa, langsung sampein gitu. Ini memang ada kesalahan gitu, kesalahpahaman gitu dalam bicara. Tadi kan disebut juga dalam ziarah kubur itu khususon al-walidaini. Kadang-kadang ada orang yang rajin banget ziarah keliling ke makam para wali, orang tua yang nggak diziarahin. Sayang juga itu, ya, karena khususon lil walidaini. Ke orang soleh termasuk juga tabarukan namanya, meminta keberkahan. Minta keberkahan bukan berarti minta apa? Berdoa meminta kepadanya, bukan. Ya, doa kita memintanya kepada Allah. Kita minta keberkahan itu kan menambahkan kebaikan dari diri kita karena mengingat kematian. Lalu yang kita ziarahin adalah orang soleh. Ya. Kita sebut apanya? Kebaikannya, kita dapat cerita tentang kebaikan orang-orang soleh itu kan kita dapat juga tuh keberkahan. Jadi kalau misalkan ada perintahnya, udah minta aja langsung, kan gitu. Itu jadi salah paham sebetulnya seperti itu. Tawasul bagian daripada apa? Berdoa kepada Allah dengan mengajak orang soleh begitu. Kalau tadi ada pertanyaan ada penyebutan berdoa kepada Allah lalu mengajak orang soleh. Cara ngajaknya bagaimana ini ya? Kan gitu ada pertanyaan begitu. Cara ngajaknya bagaimana ya? Gue mau doa ini bareng yuk katanya. Enggak begitu. Nah, itu salah satunya apa? Tawasul. Kita kirim Al-Fatihah kepada yang para wali itu. Nah, lalu kita berdoa. Itu salah satunya itu mengajak. Gitu. Ini kan sering pertanyaan yang sering diulang juga gitu. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang soleh, cara berdoanya bagaimana sih? Apa kita minta? Loh kok? Ya salah yang minta kepada orang soleh mah. Ya kita minta kepada Nabi juga kan nggak boleh. Ya Nabi aja yang luar biasa pangkatnya. Kita minta kepadanya disalahkan karena tempat meminta kita hanyalah Allah. Ya, tapi lewat wasilahnya para nabi dan orang-orang soleh itulah. Karena kebersihan hatinya, kebersihan akidahnya, jadi begitu doa kita jadi ngikut terangkat begitu. Ya jangan, wahai wali Allah, saya minta kaya. Ya mintanya sama dia, salah. Mintanya sama Allah. Gitu. Dengan apa? Bertawasul tadi. Itu kita kalau mau ketemu lurah, ketemu siapa dulu? Hansip bersenjata di depan. Kan gitu kan, iya kan, dijagain dulu, mau kemana nih? Mau ketemu lurah, udah janjian belum? Kan begitu. Belum sih Pak, katanya gitu. Nah. Kemudian ya, ada staff gitu ya, boleh. Ini keperluannya apa nih? Kan gitu. Mau bikin KTP mau apa? Bikin KTP, mau bikin KTP ngapain ketemu lurah? Bikin KTP mau ketemunya aja, kan begitu. Kan itu kita ketemu siapa tuh? Ketemu orang aja begitu, kan gitu. Apalagi ketemu zat yang maha tinggi, Allah gitu. Mungkin kita merasa diri kita kotor, banyak dosa,
dengan bertawasul kepada orang-orang soleh menjadi penyebab doa-doa kita diangkat gitu. Ya benar emang kalau bicara doa kepada siapa? Kepada Allah. Tapi alangkah sombongnya kita kan gitu. Kalau tidak mengajak kepada orang-orang soleh gitu. Udah cukup ya. Singkong udah beku itu kali ya, dinginan. Cukup ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.